Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alul Furqon, masih di acara Ngobrol. Ngobrol bareng Alul. Saatnya wong awam takon-takon. Ini kesempatan kali ini teman-teman. Nah, masih bersama saya Alul dan tentunya masih ada narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang seorang guru bahasa Inggris ya. Jadi beliau adalah Bapak Cahya Nurenda. Selamat sore ini. Sore. Kita ngobrol santai aja. Namanya ngobrol orang awam ketemu orang yang Awam juga. awam juga. Awam itu kalau di langit ya awam. Bawah. Boleh. Awan. Oke, langsung saja mungkin Pak. Saya ini ya. Kita berbicara tentang bahasa Inggris Pak. Tentang bahasa Inggris dulu. Oke. Panjenengan kan guru Inggris ya. Iya. Tapi kadang kita tidak paham tentang bahasa Inggris. Tapi ada nggak dalam kehidupan sehari-hari orang itu nggunain bahasa Inggris tapi dia nggak sadar? Ya saya kira ada ya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang kan biasanya sudah terbawa dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin mereka lihat di baik itu media televisi ataupun medsos. Jadi ikut-ikutan menggunakan kata-kata itu, tapi padahal dia belum sepenuhnya paham gitu. Ada aja sih, bisa terjadi. Iya. Bahkan singkatan aja itu ada bahasa Inggris ya. Kayak Iya. OTW, on the way, Iya. DO, deliver order. Nah, itu. Semuanya bahasa Inggris. Cuman apakah ada orang yang tidak paham di dalam sebuah tong sampah ada anorganik dan organik itu bahasa Inggris? Iya. Itu bahasa Inggris bukan Pak? Ya, diambil dari bahasa Inggris. Iya, diambil dari bahasa Inggris. Tapi kebanyakan orang nggak paham. Padahal itu sudah tidak jadi rahasia umum lagi ya. Pendidikan, apakah kita di pendidikannya kurang terlalu ngebahas itu, atau memang banyak orang yang tidak ngerti tentang organik dan anorganik? Karena nyatanya apa? Nyatanya sampah di setiap desa atau setiap kota itu ada. Iya. Jadi kita mau masuk bahas sampah nih ya. Bahas sampah yo. Oh iya. Karena ya, jadi sebetulnya kalau sampah itu pada dasarnya secara garis besar dibagi menjadi 5 ya. Oh. Akan menjadi 5 golongan. Ya itu ya. Ini sepengetahuan saya aja ya. Iya. Karena saya juga bukan ahlinya di masalah ini. Jadi saya sambil lihat contekan juga ini nggak apa ya. Nggak apa-apa. Santai aja ini. Yang pertama itu ada sampah organik. Mas Alul, sampah organik itu sampah yang cepat terurai. Jadi sebetulnya walaupun kita biarkan saja sampah tergeletak itu sebetulnya nggak ada masalah sebetulnya. Tapi kan kalau kebiasaan orang kita, apalagi di desa kayak kita ini ya, suka risih itu. Sampah organik itu contohnya apa? Seperti dedaunan yang jatuh ya, ranting-ranting pohon, mungkin bekas kayu atau apa. Itu kan kalau dibiarkan saja sebetulnya ya sudah nanti hilang sendiri. Terus lagi sampah makanan. Ya. Yang kedua sampah anorganik. Sampah anorganik itu sampah yang sulit untuk terurai. Jadi lama waktunya untuk bisa hilang terurai ya. Itu contohnya sampah plastik, kaleng, styrofoam dan lain-lain. Ini kalau tidak segera diperlakukan sebagaimana mestinya bisa mempengaruhi lingkungan juga. Kemudian yang ketiga ada sampah golongan B3. Nah, ini yang paling berbahaya ini untuk lingkungan, yaitu B3 itu kepanjangannya adalah bahan berbahaya dan beracun. Misal contohnya sampah kaca. Mungkin kita sering punya sampah kaca tuh di rumah kan ya. Ya, misal habis mecahin gelas. Nah, itu bisa menjadi sampah kan, limbah itu. Terus piring misalnya dan lain-lain, atau mungkin kaca bekas bangunan seperti itu. Terus juga kemasan deterjen, kaleng bekas kemasan apa itu, semprotan nyamuk itu loh. Ya, bayi-bayi gitu ya. Ya baik. Ya, adalah itu ya. Terus yang keempat ada golongan sampah kertas. Nah, ini digolongkan sendiri untuk kertas ini. Tuh bisa bekas kertas buku tulis, kardus, karton dan lain-lain. Yang kelima terakhir ini ada sampah residu. Nah, residu ini kalau di
Ini bahasa Inggris lagi nih. Oh iya, Residue. Residue itu sisa ya kurang lebih ya. Artinya sisa. Jadi sisa dari suatu produk. Misal popok bekas bayi itu kan, popok bekas yang biasanya kita buang, pembalut bekas, permen karet tuh. Iya. Itu biasanya kan makan permen karet pasti ada sisanya kan, nggak mungkin ditelan. Oh iya, Ya itu kan kalau dibuang jadi sampah residu tuh. Terus puntung rokok. Nah, kelimanya itu kan harus mendapatkan perlakuan tersendiri. 1 sampai 5 itu berbeda-beda penanganan. Seperti itu. Tapi saya lihat ya, ini kan ada dua sudut yang kontradiktif ya, antara bahasa Inggris dengan peduli sampah. Kenapa Anda lebih spesifik dan paham lah atau peduli lah tentang sampah? Kenapa? Ya sebetulnya sih bukan paham ya. Hanya saja ini sebuah pengetahuan umum saja sih. Karena semua orang juga bisa baca-baca di internet dimanapun bisa. Ya sebetulnya melihat di lingkungan kita sendiri aja sih. Jadi sebuah kegelisahan tersendiri ya, selalu melihat sampah yang berserakan. Kalau kita lihat coba deh di sekitar kita aja. Atau kalau kita lihat misalnya pas ngabuburit ini sekarang ya, hampir di setiap desa di dekat-dekat kita itu pasti ada tumpukan sampah yang dibuang sama orang-orang. Itu biasanya di pinggir jalan tuh, dekat kali. Iya. Bahkan di kali juga. Iya, di kali, dimasukkan ke kali. Nah itu kan kalau kita coba renungi, apakah itu tidak menjadi masalah di kemudian hari? Nah, seperti itu. Berangkat dari situlah keresahan. Bagian. Padahal semua itu bisa diantisipasi. Ada pengolahan. Ada. Itu kalau di negara-negara maju, sampah itu sudah diperlakukan atau dikelola dengan sangat baik. Ya, memang negara maju dengan kita memang jauh beda. Tapi bukan berarti kita nggak bisa dong. Iya. Bukan berarti kita nggak bisa. Sebut saja misalnya negara-negara di Eropa, Swedia tuh. Nah, saya ingat Swedia itu sudah mengelola sampah sehingga bisa menjadi energi. Jadi berapa persen pasokan listrik mereka itu didapat dari sampah. Nah, apakah itu bukan sebuah keberuntungan yang luar biasa kalau kita bisa seperti itu. Jadi bahkan Swedia itu impor sampah mereka itu. Impor sampah. Karena kekurangan. Wow, luar biasa kan kalau dibandingkan dengan kondisi di kita di sini. Kita sampah sudah nggak karuan kemana-mana. Mereka Swedia ini kekurangan. Kalau minta sampah untuk dikelola agar bisa menjadi sumber energi mereka, energi listrik seperti itu. Kita malah kelebihan tapi nggak ada apa-apa. Iya. Ya nggak jauh-jauh Singapura, negara tetangga kita juga sudah bisa seperti itu. Juga sama menghasilkan energi dari sampah mereka. Tapi untuk segi orangnya kan kita lebih tidak sedikit. Indonesia banyak loh. Iya. Berapa 200 sekian juta ya kan. Iya. Cuman apakah ini memang dari segi SDM-nya? Apa emang SDM-nya apanya itu? Ya sekira memang kurangnya edukasi kepada masyarakat mungkin ya. Jadi pemahaman tentang sampah ini di kita masih belum belum menjangkau ke masyarakat sampai bawah itu. Pemerintah kembali lagi ke kebijakan pemerintah sih. Kalau ada niat dari pemerintah pasti bisa. Iya betul. Kalau saya lihat kan kemarin aja di pemilu kemarin tidak ada satupun capres cawapres pasangan yang secara khusus membahas tentang pengelolaan sampah. Bener tuh. Ada tuh. Bener juga ya. Ada itu. Nah seperti itu Sandul. Iya. Padahal Burung nggak Pak? Iya, idealnya itu kalau menurut saya sebagai orang yang awam bodoh ya, mungkin setiap kabupaten itu minimal punya satu tempat pengelolaan sampah terpadu yang di situ sudah bisa membuat sampah itu menjadi zero waste. Bahasa Inggris lagi. Oh itu masuk ternyata. Ternyata bukan dua kontradiksi, arti sama itu. Masih kesinambungan. Jadi zero waste itu artinya nol sisa. Iya. Nol sisa. Jadi sampah itu habis
kalaupun tidak bisa habis total, bisa juga mungkin seperti yang saya singgung tadi juga, di Singapura pun mungkin tidak zero waste sama sekali. Jadi mereka masih menyisakan sekitar berapa persen gitu, sedikit masih ada yang dibuang. Tapi itu sudah dinyatakan aman, tidak berbahaya untuk lingkungan. Yang dibuang itu tadi. Betul. Ya, berarti memang mungkin bukan dari segi pengelolaan sampah di setiap kabupaten. Bahkan lebih spesifik aja ke tiap desa aja. Soalnya kan setiap desa juga pemerintahan ada juga kan. Ya itu. Apa penting juga ada misalkan daripada kita satu misalkan tempat sampah itu dalam satu wilayah itu buat beberapa kecamatan. Iya. Ya, apakah itu lebih baik satu desa, satu tempat? Ya itu lebih bagus lagi. Tapi ya memang kan nggak murah. Sangat mahal memang. Kalau bisa seperti itu satu desa satu TPAST ya? TPS lah. TPST ya, tempat pengelolaan Air sampah terpadu ya, itu untuk beberapa kecamatan. Luar biasa, berarti kita sudah melebihi negara maju. Iya. Kalau bisa seperti itu. Tapi kan itu untuk satu desa itu satu sampah setiap desa, bukan untuk semua, skala kecil. Iya, tapi teknologinya itu tetap mahal, Mas. Iya, tapi kan gini, kalau tempat itu kayak seolah-olah dari desa atau dari kecamatan lain ke satu tempat, kayak dia yang buang kita yang nampung gitu kan. Tapi kalau memang teknologinya sudah memungkinkan bahwa semuanya aman ya, tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar, ya saya kira sih oke-oke aja. Nah, makanya tapi ini di luar konteks yang dulu sempat rame ya. Saya sih kalau masalah itu saya nggak paham. Saya nggak paham. Kalau masalah itu saya nggak paham nih. Ya kita menyinggung beberapa yang lain yang sudah terjadi ya, misalkan tempat sampah itu memang harusnya memang pengelolaannya yang lebih din. Oke, masalah sampah ya. Masalah sampah itu apa ya Pak? Kayaknya selalu kayak gini, setiap tahun kayak gini. Iya. Kayak gini terus. Apa yang menjadi sebuah harus koreksi gitu? Ya karena memang belum ada kebijakan yang pasti dari pemerintah. Regulasi sampah itu harusnya diapakan. Dulu juga kalau tidak salah kita sempat gencar tuh pemerintah mengkampanyekan pemilahan sampah, Mas Alul. Iya. Ya, pemilahan sampah. Jadi di kantor-kantor instansi pemerintah, baik itu kantor pemerintahan atau rumah sakit, itu disediakan tong sampah yang sudah dibagi-bagi tuh. Misal ada yang warna merah, kuning, hijau kan, minimal 3 lah. Nah, itu. Tapi ketika masyarakat sudah melakukan itu di villa-villa, ternyata setelah di villa-villa di tong sampah masing-masing ya, sesuai kategori tadi sampah, diangkutnya pakai mobil sampah yang di situ dijadikan satu lagi. Maksudnya gimana coba? Iyalah. Sama juga kan? Cuma dipisah-pisah ya. Dipisah-pisah, kemudian ketika diangkut dijadi satu lagi dalam satu truk yang desainnya itu tidak memisahkan itu. Iya ya. Gimana itu coba? Ya kan? Ya itu seperti itu. Bener juga Pak. Itu berarti kan pembuangan apa ya? Kegiatan aja ya berarti. Iya, cuma wacana saja. Supaya kelihatan ada ini. Tapi diaplikasikannya tetap satu tempat. Ya, sama aja dong. Iya dong. Rugi dong. Oke, gitu ya kira-kira. Untuk sampah juga nih ya, Pak. Untuk sampah kembali lagi ya, setiap tahun apakah memang ini berkaca dari tahun-tahun yang lalu, mungkin dari zaman dahulu kita di desa kita juga sempat pengolahan sampahnya itu bukan di tong sampah, tapi dikubur. Menurut Pak Wenda sendiri gimana? Nah, kembali lagi tuh, yang sampah dikubur itu berarti untuk sampah yang organik. Iya. Kalau sampah organik itu memang seharusnya dikubur tuh, nggak apa-apa, nggak masalah. Misalnya daun-daun yang kering itu kan, terus lagi apa itu namanya, ya ranting-ranting pohon, misalnya daun sisa pembungkus makanan, daun pisang itu nggak apa-apa, memang harusnya dikubur. Kalau di kita kan malah kebanyakan dibakar ya, daun-daun dibakar. Ya sebetulnya sih
nggak apa-apa walaupun secara ini sih nggak boleh juga bakar sampah itu, tapi ya karena di kita sudah umum daripada Iya, bala gitu kan, dibakar aja. bala-bala. Lalu kalau sisa makanan coba, sisa makanan gimana harusnya tuh? Misal saya tadi sahur makan nasinya nggak habis, sayurnya masih itu kan, Ya enggak gimana bisa. itu? Gimana biasanya dibawa ke mana kalau misalnya? Dibuang ditelan lagi. Dilangin Kalau lagi. bisa, Biar aman telan lagi. iya kalau bisa silakan ditelan lagi, namanya tidak mubazir. Iya. Bocor nanti ya. Iya. Sekarang itu ada tren apa itu sampah sisa makanan itu untuk pakan maggot itu. Lalu malah itu bagus. Maggot itu nantinya juga untuk pakan ternak. Iya iya iya. Bisa pakan ayam, Iya iya. atau Jadi bermanfaat. ikan. Iya. Ada itu maggot itu. Iya. Iya. Nah, Waktu nih Pak. oke. Pada seperti itulah. Pengen banyak lagi Pak tentang sampah nih. Ya intinya sih kalaupun ada tempat terpadu ya ini mah terlepas dari adat pun enggak. Kalau memang ada pun ya mudah-mudahan fasilitasnya memadai lah ya. Jangan sampai nantinya tercemar juga gitu. Iya. Buat apa gitu. Mungkin closing statement dari Pak Wenda untuk segmen ini tentang sampah. Monggo Pak. Ya saya kira gini ya, kita maksudnya untuk pengelolaan sampah ini kita berharap ke depannya pemerintah punya kebijakan khusus untuk penanganan sampah, karena bagaimanapun kalau sampah tidak dikelola dengan baik kan menjadi masalah untuk lingkungannya, terutama sampah-sampah anorganik seperti itu tadi, plastik bekas, atau kita punya barang sisa elektronik, kita bingung juga kan, punya casan HP yang udah rusak, charger udah rusak, coba kita mau buang kemana, itu kan jadi masalah juga. Kita buang begitu saja. Saya kira sih kita ya perlu itulah penanganan khusus. Mudah-mudahan ke depan ya pemerintah ke depan bisa punya perhatian khusus daripada sampah ini. Juga masyarakat lebih sadar terhadap itu memperlakukan sampah bagaimana seharusnya seperti ini. Kita bicara universal saja untuk desa mana saja, untuk kecamatan siapa saja, kabupaten apa aja, tentunya masih dalam Indonesia. Untuk lingkungan kita juga kita. Perbaikan lingkungan. Ya, tepatnya yang nonton juga harus paham lah tentang apa yang kita bicarakan. Ya, sedikit ini ya sebelum closing. Di Banyumas itu sudah punya itu teknologi yang mirip di Singapura. Jadi sampah anorganik seperti plastik sudah bisa dijadikan kayak paving block itu loh, paving block. Terus yang sisa makanan tadi sudah buat maggot. Jadi terpadu tuh, di tempat pengelolaan itu ada maggotnya juga disediakan. Jadi sisa makanan, bahkan masyarakat sudah bisa menjual sampahnya ke pemerintah kabupaten. Ada aplikasinya, hebat gak tuh? Dibeli sama pemerintah kabupatennya, dibeli emang ada harganya. Jadi misal kita punya sampah, tinggal klik aplikasinya, ada sampah ini, nanti datang. Ada yang datang ngambil sampah, dihargai per kilo berapa, kayak rongsok gitu ya. Iya betul, nanti dikelola di tempat pengelolaan sampah tadi. Itu buat referensi gitu. Ternyata Indonesia ada di Banyumas ada, nggak usah jauh-jauh, dari kota-kota atau negara-negara yang maju. Di kita sudah ada yang melaksanakan. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya kota yang lain juga bisa melaksanakan itu kegiatan positif